Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Pasti para fans Jakarta Bayangkara Presisi sedang gembira karena Nizar Zulfikar dan kawan-kawan berhasil mendapatkan tiket babak perempat final FEC Club Championship 2024 yang turnamennya diselenggarakan di Iran. Hasil itu harus membuat kita memberikan apresiasi kepada Jakarta Bayangkara Presisi sebagai wakil dari Indonesia yang berlaga di FEC Club Championship 2024. Perjuangan Nizar Zulfikar, Ervin Ngapet, Jen Patri, Alvin Daniel, Malizi, Randy Tamamilang, dan kawan-kawan ketika mendapatkan tiket babak perempat final FEC Club Championship 2024 itu terbilang tidak mudah. Karena di pertandingan pertama, Jakarta Bayangkara Presisi itu harus menelan kekalahan ketika melawan tim tuan rumah Sahdab Zaid. Jadi saat itu Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu dikalahkan oleh Sahdab Zaid dengan skor 1-3. Secara statistik saat itu memang beberapa elemen yang ditunjukkan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu memang tidak sebaik yang ditunjukkan oleh para pemain Sahdab Zaid. Kita ambil contoh dari poin yang didapatkan dari sisi attack. Sepanjang pertandingan ketika melawan Sahdab Zaid saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu hanya bisa mendapatkan 49 poin, sedangkan para pemain Sahdab Zaid itu mendapatkan 65 poin. Tapi saat itu ada dua pemain yaitu Ervin Ngapet dan Jen Patri yang bisa menjadi 5 besar top skor pertandingan ketika melawan Sahdab Zaid. Saat pertandingan itu Jen Patri itu bisa mendapatkan 18 poin, kemudian Ervin Ngapet itu bisa mendapatkan 15 poin. Nah, kekalahan saat melawan Sahdab Zaid itu ternyata membuat mental para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu terlejut ketika mereka menjalani pertandingan kedua melawan Sporting Club. Dari sisi permainan saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu jauh lebih kompak, jauh lebih solid, dan kemistrinya itu terlihat lebih nyata di atas lapangan. Jadi saat itu Ervin Ngapet lagi-lagi menjadi top skor di Jakarta Bayangkara Presisi, bahkan di sepanjang pertandingan dia mendapatkan 13 poin, kemudian top skor kedua itu adalah Jen Patri yang mendapatkan 12 poin. Nah, ini ada satu pemain lokal yang harus kita berikan apresiasi, harus kita berikan pujian, yaitu Agil Angga. Karena sepanjang pertandingan Agil Angga itu bisa mendapatkan 12 poin untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Selain performa pemain di atas lapangan, kejelian Redel Toiran selaku pelatih Jakarta Bayangkara Presisi ketika melawan Sporting Club itu juga harus diberikan apresiasi. Karena apa? Rotasi yang dilakukan oleh Redel Toiran terhadap para pemainnya itu ternyata membuahkan hasil yang sangat manis. Jadi di pertandingan ketika melawan Sporting Club, saat itu Redel Toiran itu memang melakukan beberapa rotasi. Salah satunya itu posisi setter Alvin Daniel yang di pertandingan ketika melawan Sahdab Zaid dijadikan sebagai pemain inti, akhirnya harus diparkir. Nah, posisinya itu digantikan oleh Nizar Zulfikar. Kita ketahui Nizar Zulfikar itu adalah salah satu setter terbaik di Indonesia. Tapi memang Nizar Zulfikar itu memang tidak bermain secara utuh karena posisinya itu juga dirotasi dengan Dio Yulfikri. Kita ketahui Dio Yulfikri itu adalah quote and quote pemain comotan untuk Jakarta Bayangkara Presisi karena sebelumnya dia itu adalah pemain dari Jakarta Lavani. Di pertandingan Proliga 2024 final kemarin, Jakarta Bayangkara Presisi itu juga bertemu dengan Jakarta Lavani. Hasilnya sama-sama kita ketahui, Jakarta Bayangkara Presisi itu berhak menjadi juara. Nah, kalau kita bicara statistik, ternyata permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi ketika melawan Sporting Club itu sangat dominan, sangat step up. Kita ambil contoh dari poin yang didapatkan dari sisi attack. Jadi poin yang didapatkan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi ketika melawan Sporting Club dari sisi attack saat itu jumlahnya adalah 32, tapi memang poin yang didapatkan oleh Sporting Club untuk dari sisi attack itu memang lebih tinggi, yaitu 35. Tapi di elemen lain seperti block dan serve, Jakarta Bayangkara Presisi itu lebih unggul dibandingkan Sporting Club. Jadi sepanjang pertandingan saat itu Ervin Ngapet dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan 8 poin dari block, sedangkan Sporting Club itu hanya mendapatkan 2 poin. Kemudian Jakarta Bayangkara Presisi itu juga bisa mendapatkan 8 poin dari serve, sedangkan Sporting Club itu hanya mendapatkan 4 poin saja. Tapi Sporting Club itu juga memiliki error yang sangat banyak ketika melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, error-error itu ternyata bisa menjadi konversi secara otomatis bagi poin untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi di pertandingan kemarin
para pemain Sporting Club itu melakukan 27 error, sedangkan para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi itu hanya melakukan 16 error saja sepanjang pertandingan. Nah, hasil yang didapatkan ketika melawan Sporting Club itu ternyata menjadi modal yang sangat berharga ketika Jakarta Bhayangkara Presisi itu melawan Pavlodar. Jadi di pertandingan melawan Pavlodar saat itu, lagi-lagi Jean Patry itu masuk ke dalam 5 besar top skor sepanjang pertandingan. Pemain timnas Prancis itu bisa mendapatkan 17 poin, 16 diantaranya itu didapatkan dari sisi attack, sedangkan 1 poin lainnya itu didapatkan dari blok. Nah, selain Jean Patry, seperti biasanya ada Agil Angga yang bisa mendapatkan 16 poin. 13 poin diantaranya itu didapatkan dari attack, sedangkan 2 poin itu didapatkan dari blok dan 1 poin didapatkan dari serve. Kita juga tidak lupa ada Ervin Ngapet yang bisa mendapatkan 20 poin dan menjadi top skor bagi Jakarta Bhayangkara Presisi ketika melawan Pavlodar. Jadi pemain timnas Prancis itu juara Olimpiade 2020 dan 2024 itu bisa mendapatkan 20 poin, 17 poin diantaranya itu didapatkan dari attack, 1 poin didapatkan dari blok, dan 2 poinnya didapatkan dari serve. Nah, kalau kita bicara secara statistik, saat itu memang Jakarta Bhayangkara Presisi itu jauh lebih unggul dibandingkan Pavlodar. Poin yang didapatkan para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi dari sisi attack saat itu berjumlah 56, sedangkan Pavlodar itu hanya mendapatkan 50 poin dari sisi attack. Kemudian Jakarta Bhayangkara Presisi itu bisa mendapatkan 10 poin dari blok, sedangkan Pavlodar itu hanya mendapatkan 4 poin saja. Kemudian dari sisi serve itu hampir berimbang. Jakarta Bhayangkara Presisi itu hanya mendapatkan 3 poin dari serve, sedangkan Pavlodar itu mendapatkan 4 poin dari serve. Tapi ini ada PR yang cukup berat bagi Redol Toiran selaku pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi, karena error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi ketika melawan Pavlodar itu sangat tinggi. Jadi saat itu Jakarta Bhayangkara Presisi itu melakukan 26 error sepanjang pertandingan, dan error itu otomatis menjadi poin yang otomatis bagi Pavlodar. Nah, sedangkan Pavlodar sendiri itu hanya melakukan 23 error sepanjang pertandingan. Nah, lagi-lagi Redol Toiran itu juga melakukan rotasi yang sangat bagus, sangat jitu ketika Jakarta Bhayangkara Presisi itu melawan Pavlodar. Dio Yulfikri yang merupakan setter comatan itu dijadikan setter utama, kemudian Alvin Daniel dan Nizar Zulfikar itu tidak dijadikan sebagai starter. Hasilnya kita sama-sama ketahui, ternyata Dio Zulfikri itu bisa menjadi otak permainan Jakarta Bhayangkara Presisi. Dirinya itu bisa mengatur ritme permainan dengan sangat baik. Nah, kita akan tunggu lagi apakah ada kejutan-kejutan lain yang didapatkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi, termasuk babak perempat final ketika Jakarta Bhayangkara Presisi itu menghadapi Al Rayyan dari Qatar. Kita tentu berdoa agar Jakarta Bhayangkara Presisi itu bisa minimal menyamai hasil musim lalu ketika saat itu mereka menjadi runner up karena di partai final dikalahkan oleh wakil Jepang Santori Sunbird. Tapi kita juga berharap agar Jakarta Bhayangkara Presisi itu sebagai satu-satunya wakil Indonesia di ajang FEC Club Championship 2024 itu bisa mengharumkan nama Indonesia dengan cara menjadi juara. Nah, tidak lupa kita doakan agar timnas voli Indonesia itu juga berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Itu tadi ulasan tentang Jakarta Bhayangkara Presisi. Kita nantikan bagaimana nanti hasil yang didapatkan Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Al Rayyan pada hari Kamis, jamnya itu jam 2:30 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.